warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu-Ibu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Terima kasih untuk ibu-ibu semua yang hari ini telah hadir dalam kegiatan kita, yaitu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Bu ya. Nah, hari ini Bu, sama seperti bulan kemarin, kita akan melanjutkan pembahasan kita di modul yang kemarin, yaitu kesejahteraan sosial Bu ya. Nah, tapi kalau yang kemarin kita telah membahas disabilitas, ada yang masih ingat Bu tentang bahasan yang kemarin tentang disabilitas? Iya, Ibu Ica, apa Bu? Iya, benar sekali Bu ya. Jadi kemarin kita telah belajar tentang disabilitas anak istimewa Bu ya. Bagaimana cara memperlakukan anak istimewa dengan baik dan tidak membeda-bedakan antara anak istimewa dengan anak yang biasa. Sudah diterapkan di rumah Bu? Alhamdulillah, sudah Bu ya. Nah, hari ini sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kita akan melakukan pemanasan dulu Bu, biar ibu-ibunya lebih semangat. Siap Bu? Siap. Oke Bu. Nah Bu, sekarang saya minta semua ibu-ibu berdiri. Minta tolong untuk semua ibu-ibu berdiri. Sudah Bu. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan yang namanya gajah dan semut. Tahu Bu gajah? Tahu Bu ya? Semut? Tahu Bu? Gajah itu besar atau kecil Bu? Besar. Kalau semut? Kecil. Nah, sekarang kita pakai gerakan Bu. Kalau misalnya saya bilang gajah, maka ibu-ibu jawab atau ibu-ibu gerakan pakai kayak gini Bu. Besar. Bu ya. Gajah itu apa Bu? Besar. Kalau semut? Kecil. Bisa Bu? Kalau semut? Kecil. Oke, kita mulai Bu ya. Gajah besar, semut kecil. Nah, sekarang bisa semua kali itu Bu ya. Sekarang kita balik permainan. Kalau misalnya saya bilang gajah, ibu-ibu jawab besar, tapi dengan gerakan kecil. Bisa Bu? Kalau misalnya saya bilang gajah, ibu-ibu jawab besar, tapi gerakannya kecil. Kalau misalnya saya bilang semut, ibu-ibu jawab kecil dengan gerakan besar. Bisa Bu? Bisa. Kita mulai Bu ya. Gajah besar. Kalau semut kecil. Oke. Nah, ibu-ibu, dari permainan tadi kira-kira apa yang ibu-ibu tangkap? Apa Bu? Iya benar, tentang fokus atau konsentrasi ibu-ibu ya. Sekarang sudah konsentrasi semua Bu ya, sudah paham Bu ya. Kita lanjut ke materi sekarang tentang apa Bu? Lanjut usia atau yang biasa ibu-ibu sebut dengan lansia. Nah, di sini Bu, saya mau tanya dulu, siapa saja yang biasanya tinggal di rumah ibu-ibu selain ibu? Ya, ada siapa Bu? Ada anak, terus ada suami, ada nenek, ya, ada lagi mertua, ada ibu. Nah, dari semua yang tinggal di rumah, siapa yang menurut ibu-ibu termasuk di dalam kategori lansia? Iya benar Bu ya, nenek. Terus orang tua atau ibu, atau bapak ya, atau mertua, itu termasuk dengan lansia. Kenapa ibu bilang dia termasuk lansia? Oh iya Bu, apalagi? Iya, jadi benar Bu ya. Jadi yang kategori lansia mungkin ada yang bilang tadi karena sudah tua Bu, sudah 70 tahun Bu. Nah, sekarang coba kita lihat di flip chart. Di sini ada pengertian lanjut usia. Menurut WHO, batasan terhadap lanjut usia itu ada 4 golongan.
Yang pertama, usia pertengahan, yaitu dimulai dari umur 45 sampai dengan 59 tahun. Nah, di sini ada yang umurnya 45 sampai 59. Nah, kalau misalnya ada Bu ya. Nah, itu termasuk lansia, usia pertengahan. Terus yang kedua, lanjut usia. Lanjut usia itu umurnya 60 sampai 74 tahun. Ada di sini. Oh iya, ada Ibu Deti ya, umurnya 60 sampai 74 tahun ya. Terus lanjut usia tua, 75 sampai 90 tahun, dan lansia sangat tua. Itu di atas 90 tahun. Oke, Bu? Paham sampai sini, Bu? Paham. Terus menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, di situ ada berbunyi pasal 1 ayat 2, lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Nah, Ibu-ibu, dari materi yang tadi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bu ya? Oke, sekarang ibu-ibu biasanya menemui lansia itu selain di rumah, di mana aja, Bu? Di rumah tetangga. Iya benar, di rumah tetangga. Terus ada lagi? Iya benar, di posyandu lansia. Terus? Iya, ada yang di panti jompo, Bu ya. Nah, sekarang menurut ibu-ibu bagaimana kondisinya, Bu? Iya, ada yang tidak bisa mendengar, Bu ya. Terus ada lagi? Ada lagi, iya, yang sulit melihat atau penglihatannya tidak normal lagi. Terus ada lagi, Bu, yang susah berjalan. Iya benar, banyak, Bu ya yang terjadi pada lansia. Nah, menurut ibu-ibu, melihat kondisi lansia yang seperti itu, kira-kira perlu tidak kita untuk memperhatikan lansia? Perlu, iya, sangat perlu, Bu ya. Mengapa perlu? Mengapa perlu atau harus peduli dengan lansia, Bu? Ya benar, karena lansia itu sudah tua, Bu ya, wajib dilindungi. Ada lagi? Iya, karena mungkin kita bakalan jadi lansia, Bu ya. Iya, nah coba lihat flip chart, ibu-ibu lihat flip chart 2. Di sini ada mengapa harus peduli kepada lansia. Yang pertama itu amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia. Memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi di sini, Bu, lansia itu sama dengan kita. Semuanya sama, kita sama lansia itu sama. Jadi tidak ada bedanya antara lansia dengan kita. Terus yang kedua, jumlah lansia yang terlantar itu meningkat. Jadi di sini banyak sekali jumlah lansia yang terlantar itu di luar sana, Bu ya. Terus yang selanjutnya, lansia adalah potret kita di masa datang atau di masa depan. Nah, jadi ibu-ibu yang sekarang misalnya sering menelantarkan lansia, sering melakukan kekerasan pada lansia, takutnya nanti ini bakalan terjadi pada ibu-ibu. Lansia adalah potret kita di masa depan, karena kita pun nanti bakal jadi lansia. Yang terakhir, lansia, panti lansia atau panti jompo itu terbatas. Paham, Bu ya sampai sini? Nah, itu jadi mengapa kita harus peduli lansia? Yang pastinya yang paling ibu ingat itu adalah lansia itu adalah potret kita di masa depan. Oke, Bu ya. Sekarang ibu lihat di halaman 25 itu di buku pintar. Di situ ada kartu lansia. Kartu lansia ada kondisi psikososialnya, ada kondisi fisik, dan ada kondisi spiritual. Sekarang tugas ibu-ibu adalah kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Di sini nanti ibu silakan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, masing-masing kelompok saya
ambil saja kelompok 1 itu Ibu Yusnani ya, ketuanya. Terus kelompok 2 itu Ibu Dewi, dan kelompok 3 itu Ibu Diana. Nah, sekarang tugasnya adalah kelompok 1 Ibu Yus, Ibu silakan perhatikan kartu lansianya yang berwarna merah. Dan yang berwarna merah yaitu tentang kondisi fisik. Ibu perhatikan, Ibu pahami apa yang sedang terjadi di kartu gambar tersebut. Nah, sekarang yang kelompok 2 itu Ibu Dewi. Ibu Dewi silakan perhatikan kartu lansianya yang berwarna biru ya Bu ya, yang berwarna biru di situ tentang kondisi psikososial lansia. Nanti Ibu perhatikan, Ibu pahami apa maksud dari gambar tersebut. Dan kelompok 3 Ibu Diana itu perhatikan kartu lansia yang berwarna kuning di halaman 26. Kartu lansia yang berwarna kuning tentang kondisi spiritual. Silakan pahami apa maksud dari cerita tersebut. Paham Bu? Saya beri waktu 5-7 menit untuk mendiskusikannya. Oke Bu, Ibu-ibu sudah semua diskusinya? Sudah Bu ya? Nah sekarang coba perwakilan dari kelompok 1, kelompoknya Ibu Yus, untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi. Ya silakan, oh ya silakan Ibu Tia, silakan Ibu Tia. Oke. Iya benar Bu ya, jadi di situ memang dilihat bahwa di sini ada kakek-kakek yang lupa jalan pulang ke rumah, terus ada yang lupa makan. Nah, di sini sesuai dengan kondisi dan permasalahan lanjut usia di bidang fisik. Jadi bagian fisiknya ada di sini Bu ya, perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulit kering ataupun keriput. Jadi biasanya lansia itu kulitnya keriput Bu ya. Nah, terus yang kedua gangguan gerakan. Jadi dia biasanya lansia ini gerakannya terganggu, gerakannya menjadi lambat. Itu dikarenakan akibat radangnya sendi atau tulang yang sudah rapuh, sampai dengan munculnya penyakit seperti kepikunan, darah tinggi, stroke, radang sendi, dan lain-lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada, pinter semua Bu ya. Nah Ibu-ibu, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, nah kita nonton film dulu Bu ya. Film sebuah cerita. Ini ada surat dari lansia untuk anak-anaknya. Kita tonton dulu Bu ya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu. Nah ibu-ibu sudah ditonton filmnya Bu, sedih Bu ya. Itu harapan lansia terhadap anak-anaknya. Nah sekarang untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa bulan berikutnya. Tetap semangat Bu ya untuk hadir. Dan terima kasih untuk ibu-ibu yang hari ini sudah semangat menerima materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.